Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Ismiralda, seorang praktisi talent mapping dan penggiat Rumble Gift. Hari ini kita akan membahas tentang Deklarasi Jalan Santri. Ini adalah perjalanan saya sebagai santri talent mapping. Di video kali ini, saya akan menceritakan secara singkat tentang awal pertama bertemu dengan talent mapping, apa yang melatar belakanginya, dan kebersamaan saya dengan talent mapping sampai sekarang. Memantapkan diri untuk menjadi seorang santri talent mapping merupakan salah satu keputusan yang saya buat di akhir tahun lalu. Walaupun istilah talent mapping bukanlah hal yang baru bagi saya, tapi untuk memutuskan diri untuk menjadi seorang santri talent mapping yang berkontribusi untuk sesama merupakan sebuah keputusan besar yang saya buat saat itu. Karena pada awalnya, saya hanya ingin mengamalkan ilmu ini hanya untuk keluarga saya. Namun tampaknya, Allah beberapa kali mengirimkan sinyal-sinyal untuk saya agar membagi ilmu ini untuk orang lain. Dan ini adalah deklarasi jalan santri saya. Saya adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Pernah bekerja secara profesional di bidang kesehatan, dan akhirnya memutuskan untuk berkarir sebagai full mom di rumah. Mengapa talent mapping? Mengapa saya mendalami talent mapping dan memutuskan untuk menjadi praktisi talent mapping? Sebelum saya membahas lebih jauh tentang talent mapping dan alasan saya menjadi seorang praktisi, saya akan flashback sedikit ke belakang. Saya adalah seorang ibu dengan 3 orang anak yang jarak anak ketiga dengan 2 kakak-kakaknya yang cukup jauh. Setelah kelahiran anak ketiga, saat itu terbersit di dalam hati saya, tampaknya Allah memiliki maksud baik dalam hidup saya. Kemudian, anak pertama saya yang saat itu sudah sekolah di SMA, dia menanyakan kepada saya, sebaiknya dia memilih jurusan apa saat kuliah nanti. Dan itu pun terjadi pada teman-temannya yang lain. Saat itu saya berkata dalam hati, pasti ada cara untuk anak-anak ini bisa lebih mengenal dirinya, kekuatannya, dan potensinya. Melalui seorang teman, saya mulai mengenal tentang istilah bakat dan talent mapping. Saya mulai kepo dan mempelajari apa itu talent mapping. Saya mulai mengikuti webinar-webinar gratis tentang talent mapping. Dan pernah juga saya mengikuti sebuah seminar berbayar yang mengaplikasikan talent mapping untuk anak usia dini. Saat itu saya memilih untuk fokus menerapkan ilmu dasar tentang bakat ini ke anak ketiga saya, agar kelak dia lebih mengenal dirinya dan mempertajam potensi serta kekuatannya. Tentu setiap ibu menginginkan anak-anaknya bisa berhasil kelak, baik pada ibu yang bekerja maupun ibu yang berkarir di rumah. Lalu timbul pertanyaan dalam diri saya. Sebelum saya membantu anak-anak untuk mengenal diri mereka akan potensinya, apakah saya sebagai ibu sudah mengenal dan mengetahui potensi diri saya sendiri? Sebelum saya menanyakan kepada mereka, sebaiknya saya bertanya pada diri saya sendiri. Dengan sedikit informasi tentang bakat dan talent mapping ini, mulai timbul pertanyaan dalam diri. Bakat saya apa ya? Apa kekuatan saya? Lalu, apa potensi terbaik saya? Terakhir, timbul pertanyaan, bagaimana cara saya untuk memaksimalkan peran saya, yang saat itu adalah untuk membersamai ketiga anak-anak saya. Saat itulah saya mulai memutuskan untuk mempelajari lebih dalam tentang talent mapping. Diawali dengan sebuah assessment talent mapping yang memberikan gambaran tentang diri saya, seperti saya sedang bercermin. Saat melihat hasilnya, saya benar-benar terkejut. Kok bisa ya, alat ini menggambarkan diri saya secara utuh? Bahkan, saya jadi mengetahui sisi terpendam dalam diri saya yang selama ini saya tidak perhatikan, dan itu merupakan suatu kekuatan. Dari situ saya menjadi lebih tertarik tentang talent mapping dan ingin mempelajarinya lebih dalam. Dari ilmu yang masih sedikit saat itu, saya mulai menerapkannya dalam diri dan keluarga saya. Saya menjadi lebih memahami diri saya sendiri, memahami pasangan, dan anak-anak. Semakin saya mempelajari dan mendalami tentang talent mapping ini,
semakin tahu bahwa ilmu ini memiliki banyak manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Ilmu ini bisa diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, baik dalam hubungan suami istri, dan juga untuk membersamai anak-anak mereka. Bagi anak-anak yang sudah besar, bisa dipakai untuk mengarahkan dalam pemilihan jurusan saat kuliah nanti. Bagi yang telah lulus, bisa digunakan dalam membantu menentukan arah karir yang ingin dia pilih yang sesuai dengan dirinya. Dalam suatu organisasi, ilmu ini bisa digunakan untuk menempatkan orang yang tepat sesuai dengan kekuatannya. Begitu juga dalam dunia pekerjaan, perusahaan, atau bisnis. Jadi ilmu ini bisa diterapkan mulai dari anak-anak hingga usia tua, agar dapat menjalankan peran yang sesuai dengan dirinya di masa tuanya. Dari situlah saya mulai memutuskan untuk mengambil bagian dalam menyebarkan ilmu ini kepada orang lain, dan dapat membantu mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana saya dapat membantu orang lain melalui talent mapping? Ikuti kelanjutannya ya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Jika dirasa bermanfaat, silakan untuk klik like, subscribe, and share. Jangan lupa untuk mengaktifkan tanda lonceng agar kamu menjadi yang pertama dalam mendapatkan informasi selanjutnya. Sampai jumpa.